Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan dari Mazmur 136, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, mengerti pengajarannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada 3 kali kata bersyukur di dalam Mazmur 136 ayat 1-9 ini, yang ditujukan kepada Tuhan Yahweh, kepada Allah Elohim, dan kepada Tuhan Adonai. Ini tentunya bukan ketidaksengajaan penulis yang diinspirasikan Roh Kudus ketika menyatakan bahwa bersyukur itu disandingkan dan ditujukan kepada nama-nama Tuhan yang berbeda untuk menunjukkan bahwa di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama, orang-orang Israel dan termasuk kita orang Kristen mengetahui bahwa Tuhan menyatakan dirinya melalui namanya. Karena pada diri namanya itu ada pribadinya, karyanya, karakternya. Bersyukur kepada Tuhan yang setia. Bersyukur kepada Allah yang setia. Bersyukur kepada Tuhan yang setia. Kata yang kedua yang diulang adalah kata setia. Lebih dari 8 kali. Jadi hampir setiap ayat di dalam Mazmur 136 ayat 1-9, kata kasih setianya menjadi kata yang penting untuk menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang mencipta, memelihara, menjaga, dan menopang seluruh karyanya. Tidak ada Tuhan selain Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Tidak ada Allah yang berdaulat mutlak atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang menyelamatkan selain Tuhan yang menyatakan diri. Dari ayat-ayat tersebut, saya dan saudara diajarkan pikiran yang terarah kepada Allah. Bagaimana kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Sebab kita bersyukur bukan karena diri kita mendapatkan berkat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan benefit. Kita bersyukur karena keberadaan Tuhan, Allah, dan Tuhan yang menunjukkan bahwa dirinya adalah setia. Kesetiaannya lah yang membuat kita menjadi ada dan menikmati segala pemberian-pemberiannya. Kasih setianya kepada kita umatnya, kebaikannya yang tak dapat tertandingi, dan keberlanjutan kasih setianya untuk selama-lamanya. Hati kita haruslah dipenuhi dengan kasih setia Allah dan tergerak olehnya, sehingga keseringan pengulangan kalimat kata akan lebih lagi menggugah hati kita dan bukannya membuat kita muak, sebab kasih setianya itu akan menjadi dasar pujian kita kepada Allah untuk selamanya. Kalimat yang indah ini, yaitu bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Allah,
patutlah kita sebagai orang Kristen meninggikan apapun yang ada lebih tinggi Tuhan Allah, kebenarannya, keagungannya, kebesarannya. Dan inilah yang kita patut syukuri. Bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Dorongan untuk mengucap syukur ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita karena bukan saja sekedar kewajiban untuk kita bersyukur dan mempersembahkan persembahan korban syukur kepada Allah atas berkat-Nya. Kita sungguh-sungguh bersyukur karena kita tahu kepada siapa kita harus mengucap syukur, yaitu kepada Dia, dari siapa kita menerima segala kebaikan, yaitu kepada Tuhan, Yehova, Elohim. Tentunya, saudara yang kekasih dalam Kristus, kita tidak bersyukur kepada ilah, berhala, atau sesembahan apapun dan siapapun. Apa sesungguhnya yang kita syukuri? Bukan seperti orang Farisi yang mengakhiri ucapan syukur dengan memuji diri. Kita bersyukur karena Tuhan baik kepada kita. Jadi pusat, sumber, arah ucapan syukur kita hanya Allah saja. Theosentris dalam ucapan syukur kita. Kristus sentris dalam pengantaraan syukur kita. Kita sampaikan karena Tuhan baik, Tuhan setia. Kita bersyukur karena kuasa dan hikmat-Nya yang senantiasa menuntun dan menopang memelihara hidup kita dalam segala hal. Sebab Ialah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ialah yang menjaga, menopang, menghamparkan bumi di atas air. Ialah yang mengatur, menata kehidupan di bumi ini. Kita bersyukur karena kemurahan hati-Nya. Kita bersyukur bukan karena kita bisa melakukan ini dan itu, tetapi kita bersyukur karena Tuhan baik. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus, senantiasalah bersyukur. Jangan lupakan bersyukur saat susah, saat senang, saat bahagia, saat sedih, saat mendapatkan sesuatu yang baik maupun sedang mengalami pencobaan, sedang mengalami gangguan, godaan, kesusahan, penderitaan, sedang mengalami sakit. Bersyukurlah. Dengan bersyukur kita mendapatkan penghiburan sejati dari Tuhan Allah. Kalau kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah mengarahkan syukur kita kepada Tuhan Allah, maka kita menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang miskin. Karena semua yang kita miliki sebenarnya itu milik Tuhan. Bersyukurlah menikmatinya. Kiranya dengan renungan singkat dapat menolong saya dan saudara untuk tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.